Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ihwani fiddin rahimakumullah. Bersyukurlah kita karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah merupakan satu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun membaca Quran hendaknya kita berusaha kita sertai dengan tadabbur Quran. Karena jika kita membaca Quran tanpa kita tadabburi, walaupun ia memang memiliki fadilah tersendiri, namun jikalau kita membaca Quran dengan tadabbur, maka inilah makna sebenarnya dari membaca Quran. Agar apa? Agar ketika kita membaca Quran dengan tadabbur, agar kita bisa memahami makna-makna Al-Quran. Dan itulah tujuan dari diturunkannya Quran, agar kita bisa memahami makna, dan dengan itu kita bisa mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Shad mengingatkan kita tentang pentingnya tadabbur ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang ia merupakan memiliki sesuatu yang berkah, dan liyadabbaru ayatihi agar kalian mentadabburi makna-maknanya. Dan hanya orang-orang yang berfikirlah yang mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini memang agar kita bagaimana memahami maknanya, itulah yang dimaksudkan dengan tadabbur Quran. Kemudian Allah Ta'ala juga mengingatkan, bahkan bertanya kepada orang-orang yang tidak mau mentadabburi Quran dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghorillah lawajadu fihi tilafan katsira. Maka mengapakah kalian tidak mentadabburi Quran? Jikalau Quran ini bukan datangnya dari Allah SWT, maka kalian akan menemukan pertentangan di dalamnya. Dalam surah Muhammad ayat 24 juga Allah semakin tajam bertanya kepada orang-orang yang tidak mau mentadabburi Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah kalian tidak mau mentadabburi Quran, ataukah hati kalian sudah terkunci? Iwani fiddin rahimakumullah. Bagaimana agar caranya kita mudah mentadabburi Quran? Yang pertama tentu dengan kita menguasai ataupun memahami bahasa Arab. Karena Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam surah Yusuf ayat 2, Allah SWT berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi Al-Quran ini memang diturunkan dalam bahasa Arab agar kita mudah memahaminya. Namun bagaimana jika kita belum memahami ataupun belum mengerti tentang bahasa Arab? Nah, kita bisa dengan membaca, dibantu dengan terjemah Quran dari Kementerian Agama. Kita bisa membaca terjemah kitab-kitab tafsir agar kita bisa memahami makna-makna ayat itu. Ataupun kita bisa bertanya kepada para ulama, kepada yang lebih ahli, kepada para asatid. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat yang kalimat-kalimat goribahnya yang kita tidak memahaminya. Jadi kita hendaknya mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami makna-makna Quran, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang berikutnya adalah agar mudah kita mentadabburkan, agar kita membacanya dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Kita baca secara perlahan-lahan, kita baca artinya, kita baca terjemahannya, kita baca juga tafsirnya, dan kita ulang-ulang terus. Semoga dengan itu kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan maknanya. Berikutnya adalah tentu hendaknya orang yang
ingin tadabbur Quran disertai dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas. Karena jikalau niat kita baik, insya Allah Allah akan mengajari kita. Allah akan menuntun kita kepada kebenaran. Allah akan membimbing kita dengan suatu pengajaran yang mudah. Dan memang Al-Quran ini adalah merupakan sesuatu yang mudah. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dalam surah Al-Qamar. Bukankah kami telah mudahkan Quran ini? Tentu jikalau bagi orang-orang yang ingin belajar. Jikalau orang yang ingin mendapatkan pelajaran daripadanya. Yang terakhir, jikalau kita ingin tadabbur Quran, hendaknya kita berusaha juga kita berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama, doa agar kita mudah mendapatkan pelajaran daripada Quran. Yang kedua, doa tentu sesuai dengan makna kandungan dari ayat yang kita baca tersebut. Misalkan jika kita ketemu ayat-ayat tentang ancaman api neraka, kita berdoa berlindung daripadanya. Jikalau ayat tentang surga, kita berdoa agar kita mendapatkan surga. Ayat tentang rahmat, agar kita berdoa mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah SWT. Begitulah kita berdoa sesuai makna kandungan dari ayat-ayat tersebut. Demikian barangkali dari tausiah singkat ini, mari kita intens membaca Quran dan kita sertai dengan tadabbur. Semoga dengan kita membaca dengan tadabbur ini, kita bisa mendapatkan pelajaran, kita bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.